Jumat, 19 September 2025. Sebuah tanggal yang seharusnya berlalu tanpa jejak, namun kini terukir sebagai peringatan serius bagi kita semua. Hari itu, langit Eropa tidak runtuh oleh bom atau badai, melainkan oleh serangan siber senyap yang melumpuhkan jantung operasional penerbangan dan retail. Ini bukan sekadar insiden, melainkan studi kasus mendesak tentang kerapuhan infrastruktur digital kita. Pukul 08.00 pagi waktu London, suasana di bandara-bandara Eropa berubah menjadi kekacauan total. Antrean penumpang mengular di Heathrow. Layar informasi penerbangan di Berlin dan Brussels berkedip merah atau mati total. Petugas bandara berlarian, mencoba melakukan check-in manual untuk ribuan orang yang terdampar. Sistem yang mengatur siapa yang boleh naik pesawat, mencetak boarding pass, dan mengelola bagasi, semuanya mati. Infrastruktur vital yang kita anggap remeh, dikunci oleh serangan ransomware. Ini adalah pukulan telak yang mengungkap betapa rentannya ketergantungan kita pada teknologi. Di pusat kota London, toko mewah Harrods juga berjuang melawan serangan siber kedua mereka tahun ini. Pertanyaan mendesak muncul, mengapa infrastruktur vital kita begitu mudah diruntuhkan? Apa yang sebenarnya terjadi di Inggris dan Eropa pada September 2025? Bagaimana mungkin Heathrow, Berlin, dan Brussels lumpuh bersamaan? Hacker tidak perlu menyerang bandara satu persatu. Mereka cukup menargetkan satu vendor kunci yang digunakan oleh banyak pihak, menciptakan efek domino yang mengerikan. Ini adalah pelajaran krusial bagi para pakar IT dan analis risiko. Targetnya adalah Collins Aerospace, raksasa teknologi yang menyediakan sistem Muse dan VMUs, Multi-User System Environment. Sistem ini adalah platform cloud yang memungkinkan maskapai menggunakan meja check-in dan gerbang boarding di bandara, manapun secara berbagi. Ini adalah otak operasional bandara modern, dirancang untuk efisiensi, namun tanpa resiliensi yang memadai. Pada 19 September, ransomware menghantam server pusat Collins Aerospace. Akibatnya, infeksi menyebar atau setidaknya memutus akses bagi semua bandara yang bergantung pada layanan ini. Ini adalah definisi klasik dari serangan rantai pasok, supply chain attack, sebuah ancaman yang sering diremehkan oleh eksekutif bisnis. Bandara Heathrow mungkin memiliki firewall canggih, tetapi itu tidak berguna ketika vendor perangkat lunak mereka yang justru tumbang. Insiden ini menyoroti pentingnya analisis keamanan mendalam terhadap seluruh ekosistem vendor. Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan regulasi yang lebih ketat untuk keamanan rantai pasok digital. Dampak operasionalnya sangat masif dan menjadi peringatan keras bagi perencanaan darurat. Bayangkan memproses 100.000 penumpang tanpa komputer. Petugas harus menulis nama di kertas, menelepon pusat kontrol, dan menulis tag bagasi secara manual. Proses yang biasanya 30 detik, kini memakan waktu 10 menit per orang. Ratusan penerbangan dibatalkan, ribuan orang terdampar, dan kerugian ekonomi ditaksir mencapai ratusan juta euro dalam satu hari saja. Ini bukan hanya angka, ini adalah reputasi, kepercayaan, dan kerugian nyata bagi masyarakat umum. Insiden Collins Aerospace membuka mata dunia aviasi. Kita terlalu bergantung pada segelintir vendor teknologi. Ketika satu vendor sakit, seluruh benua batuk. Ini adalah panggilan mendesak bagi setiap organisasi untuk mengevaluasi kembali strategi keberlanjutan bisnis dan pemulihan bencana mereka. Pelatihan cyber yang komprehensif bagi staf untuk menghadapi skenario manual adalah keharusan, bukan pilihan. Sementara bandara kaos di pusat kota London, ikon retail Harrods juga berperang. Laporan mengonfirmasi Harrods mengalami upaya peretasan kedua di bulan September ini, menyusul serangan sukses pada Mei 2025. Inggris sepertinya menjadi target favorit sindikat siber tahun ini, sebuah fakta yang harus menjadi perhatian serius bagi pembuat kebijakan. Pola serangannya mirip, menargetkan data pelanggan dan sistem loyalitas. Polisi Inggris memang telah bergerak cepat, menangkap 4 individu pada Juli terkait serangan serupa pada supermarket Co-op dan Marks and Spencer. Para pelaku diduga berafiliasi dengan grup hacker remaja yang agresif, mirip pola lapsus atau scattered spider. Namun, serangan ulang ke Harrods membuktikan satu hal. Penangkapan tidak menghentikan serangan. Entah ini sisa-sisa anggota grup lama
atau ada pemain baru yang melihat Inggris sebagai sasaran empuk? Ini adalah analisis keamanan yang krusial bagi eksekutif bisnis dan pakar IT untuk memahami bahwa ancaman siber bersifat persisten dan adaptif. Kesadaran publik tentang perlindungan data pribadi menjadi semakin vital. Apa benang merah antara bandara dan toko mewah ini? Keduanya adalah infrastruktur layanan publik yang bergantung 100% pada konektivitas digital. Tahun 2025 mengajarkan kita bahwa digitalisasi tanpa resiliensi adalah bunuh diri. Ini adalah peringatan keras bagi semua sektor. Sektor aviasi Eropa belajar dengan cara yang keras bahwa sentralisasi sistem memang efisien dan murah, tetapi menciptakan single point of failure yang mengerikan. Ini menuntut analis risiko untuk mengevaluasi ulang model risiko dan pakar IT untuk merancang arsitektur yang lebih terdistribusi dan tangguh. Sedangkan sektor retail Inggris belajar bahwa data pelanggan adalah komoditas yang akan terus diburu, dan hacker tidak akan berhenti hanya karena polisi menangkap beberapa kroconya. Ini adalah panggilan mendesak bagi eksekutif bisnis untuk berinvestasi lebih banyak dalam keamanan siber dan pelatihan siber bagi karyawan. Jumat, 19 September 2025 akan dikenang sebagai hari di mana kita sadar betapa rapuhnya kenyamanan modern kita. Satu kode jahat dan kita kembali ke zaman kertas dan pulpen. Ini adalah studi kasus yang harus mendorong kita semua untuk bertindak. Bagi pakar IT dan analis risiko, ini adalah momen untuk memperkuat analisis keamanan, menerapkan prinsip zero trust, dan membangun redundansi yang kokoh. Bagi eksekutif bisnis, ini adalah peringatan untuk memprioritaskan investasi keamanan siber dan perencanaan darurat yang realistis. Untuk pembuat kebijakan, ini adalah dorongan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih kuat untuk perlindungan infrastruktur kritis dan rantai pasok digital. Dan bagi masyarakat umum, ini adalah pengingat untuk selalu waspada terhadap ancaman siber dan menuntut pertanggungjawaban dari penyedia layanan. Bagaimana menurut kalian? Apakah bandara harus punya sistem cadangan manual yang lebih siap, atau ini risiko yang tak terhindarkan? Apa langkah konkret yang harus kita ambil untuk mencegah Jumat kelabu lainnya? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan biarkan insiden ini berlalu tanpa pelajaran. Mari kita bersama-sama membangun dunia digital yang lebih aman dan tangguh. Jangan lupa like dan subscribe untuk laporan mendalam lainnya tentang krisis teknologi. Tetap aman dan tetap waspada.